apakah memang para Gen Z ini sudah cukup literasi, cukup melek politik, dan keterlibatannya seperti apa sampai sekarang? Kalau literasinya, kalau di era digital sekarang ini sudah banyak sumbernya ya. Sumbernya banyak. Bisa dari buku, bisa dari media sosial, bisa dari media bacaan online, macam-macam sumber literasinya. Persoalannya, pertanyaannya kemudian adalah mau nggak para Gen Z ini mencari tahu, menggunakan tools yang ada sama dirinya itu untuk digunakan untuk mencari informasi-informasi itu. Saya ingin informasikan begini, jumlah pemilih kita terbesar itu ada di milenial dan Gen Z kalau di Sumatera Selatan ini, Pak Derajat. Jadi memang anak-anak muda, jadi yang mulai dari kelahiran tahun 80 sampai 2005 itu pemilih yang proporsinya jumlahnya paling besar. Sementara pemilih yang kelahiran tahun 70, 60 itu sudah semakin sedikit ya, karena ada perkembangan periodisasi waktu juga yang 60 kelahiran tahun 60 tahun 70 sekarang udah apa ya kalau bahasanya tuh generasi old lah, udah semakin tua lah ya. Nah, makanya yang berisi sekarang banyak anak-anak muda. Nah, dengan proporsi pemilih terbesar itu anak-anak muda dan semua di usia produktif, maka sesungguhnya anak-anak muda ini punya kepentingan besar untuk memastikan nasib mereka ini akan diperlakukan seperti apa pasca pemilunya ya. Pasca mereka sudah milih ini, mereka mau diapakan gitu loh, akan dibawa kemana, apa yang bisa membuat mereka untuk misalnya ya mudah mendapat lahan pekerjaan, atau kalau memang bukan untuk mudah dapat lahan pekerjaan, bagaimana mereka bisa berkarya kemudian menghasilkan uang. Kan begitu. Kalau sekarang kan kita nggak usah berpikir untuk bekerja di kantor misalnya, tapi dia bisa berupaya, bisa berusaha, kemudian bisa make a living, bisa cari uang untuk kehidupannya sendiri. Nah, anak-anak muda ini akan terfasilitasi apa kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa dia perlu ngerti soal pemilu, dia perlu ngerti soal bagaimana cara dia memilih, dia juga perlu tahu bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang yang mewakilinya gitu.